Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa dengar suara saya? Bisa, Mas. Ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang kemampuan numerik bagian berhitung sama deret angka. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan materi soal cerita matematika. Jadi pada sore ini kita membahas tentang materi soal cerita matematika. Nah, kenapa kita membahas ini? Karena bobot atau jumlah soalnya ini cukup banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Mungkin ada sekitar 20% yang keluar pada soal tes potensi dasar atau TPD. Apakah sudah kelihatan di layarnya terkait materi yang diberikan? Belum kelihatan, Kak. Oh ya, belum ya, sebentar. Tapi suara saya terdengar dengan jelas kan? Iya, terdengar dengan jelas. Dengar ya. Sebelum kita masuk ke materi, apakah sudah keluar jadwal ujiannya? Jadwal ujian untuk tes TPD dan POF? Udah, Kak. Udah besok ya, Kak? Jadi kita sekarang ini fokus ke materi ya. Ya, langsung saja kita mulai. Nah, jadi di sini kita bahas materi tes potensi dasar part 3 ya. Kita fokus di sini soal cerita matematika. Nah, kalau kita berkaitan atau berbicara tentang soal cerita matematika, berarti langkah pertama atau konsep paling dasar yang harus kita ketahui adalah materi, satuan, dan pengukuran. Kenapa? Karena apapun materinya pasti akan membutuhkan satuan dan pengukuran. Nah, yang pertama di sana ada satuan panjang, satuan luas, dan satuan volume. Satuan tersebut, ketiga satuan ini saling berhubungan. Nah, kalau satuan panjang kita sudah ketahui yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, kalau setiap turun satu tingkat berarti dikali 10. Contoh, 1 kilometer ke hektometer. Berarti kan dia turun satu tingkat, maka dikali 10. Kemudian kalau dia naik, itu dibagi 10. Contoh, 10 hektometer ke kilometer. Berarti naik satu tingkat, maka dibagi 10. Sehingga 10 hektometer sama dengan 1 kilometer. Selanjutnya satuan luas. Nah, kalau perbedaannya, kalau satuan luas ini berpangkat 2, maka ada kilometer kuadrat, hektometer kuadrat, dekameter kuadrat, hingga milimeter kuadrat. Nah, adapun untuk satuan luas ada istilah lainnya, seperti 1 hektar itu sama dengan 1 hektometer kuadrat. Lalu 1 ari itu sama dengan 1 dekameter kuadrat. Selanjutnya 1 sentiari itu sama dengan 1 meter kuadrat. Nah, setiap turun satu tingkatnya dikali 100. Contoh, 1 kilometer kuadrat itu sama dengan 100 hektometer kuadrat. Sedangkan kalau dia naik satu tingkat, maka itu dibagi 100. Contoh, 100 hektometer kuadrat sama dengan 1 kilometer kuadrat.
Kemudian satuan volume, kalau satuan volume ini berpangkat 3. Contoh kilometer pangkat 3 atau kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik hingga milimeter kubik. Nah, setiap turun satu tingkatnya itu dikali 1000. Contoh 1 kilometer kubik itu sama dengan 1000 hektometer kubik. Kemudian kalau dia naik satu tingkat maka itu dibagi 1000. Contoh 1000 hektometer kubik sama dengan 1 kilometer kubik. Nah, istilah lain pada satuan volume, di sini 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, kalau ada soal-soal yang satuannya liter, maka 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Kemudian 1 cm atau 1 cc itu sama dengan 1 cm kubik. Nah, inilah untuk satuan panjang, satuan luas, dan satuan volume. Apakah sudah dihafalkan tingkatannya ini, kakak? Atau ada yang belum hafal tingkatannya? Satuan panjang, luas, dan volume. Nah, di sini ada cara cepat untuk menghafalkan tingkatan pada satuan panjang. Kilometer yang diawali dengan huruf K, K kucing, hektometer, H hitam, dekameter, dam dalam, meter, M mobil, desimeter, D desi, sentimeter, C centil, milimeter, mm mondar mandir. Maka kalau kita gabung itu menjadi kucing hitam dalam mobil, desi centil, mondar mandir. Nah, begini cara menghafal satuan panjang. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Sehingga disingkat menjadi kucing hitam dalam mobil, desi centil, mondar mandir. Kemudian satuan berat. Nah, hampir sama dengan satuan panjang, cuman perbedaannya adalah kalau satuan berat itu memakai akhiran gram. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Lalu yang paling atas ada istilah ton dan kuintal. Di mana 1 ton itu sama dengan 10 kuintal, sama dengan 1000 kilogram. Lalu 1 kilogram sama dengan 2 pon, sama dengan 10 ons, sama dengan 10 hektogram. Di mana 1 ons itu sama dengan 1 hektogram. Nah, kalau dia naik 1 tingkat, maka dibagi 10. Kalau dia turun 1 tingkat, maka dikali 10. Jadi, hampir sama dengan satuan panjang. Bedanya adalah kalau satuan berat, ukurannya berupa gram, kilogram, hingga miligram. Selanjutnya satuan waktu. Satuan waktu dimulai dari 1 milenium. 1 milenium sama dengan 1000 tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun. 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. Nah, di sini kita mengulang saja ya. Mengulang pelajaran ketika kita waktu sekolah dulu. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 lustrum sama dengan 5 tahun. 1 tahun sama dengan 365 hari. Nah, silakan dilihat. Nah, di sini yang paling bawah adalah 1 hari 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, sama dengan 3600 detik, dan 1 menit sama dengan 60 detik. Lalu ada satuan kuantitas. 1 lusin sama dengan 12 buah, 1 kodi sama dengan 20 buah, 1 gros sama dengan 144 buah, dan 1 rim sama dengan 500 lembar. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah sudah hafal semuanya terkait satuan panjang, satuan berat, satuan waktu, dan satuan kuantitas? Jika tidak ada, kita lanjutkan. Nah,
materi berikutnya adalah jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, kalau kita cara menghafal rumus ini, caranya ingat aja Jokowi, JKW, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. J jarak, K kecepatan, W waktu. Jadi ingat aja Jokowi, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, kalau ditanya jarak berarti kecepatan dikali waktu. Kalau yang ditanya kecepatan, maka jarak per waktu. Lalu kalau yang ditanya waktu, maka rumusnya adalah jarak per kecepatan. Contoh, jarak kota A ke kota B adalah 140 km. Jika Nova berangkat dari kota A ke kota B pada pukul 10:50 dengan kecepatan 40 km per jam, maka Noval akan sampai di kota B pada pukul, apakah A pukul 13:20 atau B pukul 13:50 atau C pukul 14:20, D pukul 14:50 atau E pukul 15:20. Nah, pada pukul berapakah Nova berangkat atau sampai di kota B? Silakan dicari sebentar. Nah, di sini pembahasannya kita mencari waktu. Kita gunakan rumus waktu sama dengan jarak per kecepatan. Di mana jaraknya 140 km dengan kecepatan 40 km per jam. Maka diperoleh 140 dibagi 40 sama dengan 3,5 jam. Nah, karena Nova berangkat pada pukul 10:50, maka 3,5 jam kemudiannya adalah pada pukul 14:20. Sehingga Noval akan sampai di kota B pada pukul 14:20. Jadi jawabannya adalah C pukul 14:20. Selanjutnya, materi skala. Rumusnya adalah skala sama dengan ukuran gambar per ukuran sebenarnya. Ingat aja, peta. Peta ada gambarnya. Nah, gambar itu dilukis dari gambar yang sebenarnya, daerah sebenarnya atau dinas sebenarnya. Maka skala itu sama dengan ukuran gambar per ukuran sebenarnya. Atau skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Contoh, jarak kota A ke kota B adalah 20 km. Sedangkan jarak kedua kota pada peta adalah 4 cm. Maka skala yang digunakan adalah apakah A 1 berbanding 100.000, B 1 berbanding 200.000, C 1 berbanding 300.000, D 1 berbanding 400.000, atau E 1 berbanding 500.000. Nah, di sini jarak sebenarnya adalah 20 km. Ya, kenapa bisa dapat E nih, Kak? Gimana caranya? Karena 4 dibanding 20.000 kilometer, jadi di 20.000 kilometernya itu dibagi sama 4, jadi dapatnya 1 banding 500.000. 20.000, maksudnya 20.000 ini di mana datangnya, Kak?
Maaf, maksudnya kilometernya itu dijadiin sentimeter. Iya, Jadi jadinya berapa, Kak? sebentar. Di sini jaraknya adalah 20 km. Nah, kilometer ke sentimeter berapa tingkat turunnya? 2000. 2000. Jadi, naiknya 5 kan? Kilometer ke sentimeter. Apakah naik atau turun? Turunnya 5. Turunnya 5 tingkat. Jadi 20 km sama dengan berapa senti? 20.000. 20.000. 2000. 2 juta, 2 juta Mas. Nah, 2 juta. Kita tambahkan aja nolnya sebanyak 5 buah. Jadi 20 km sama dengan 2 juta. Nah, ini skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya 4 cm per 20 km. Lalu 20 km kita ubah ke cm, maka 20 km sama dengan 2 juta cm. Sehingga perbandingannya adalah 1/500.000. Jadi skala yang digunakan adalah 1/500.000. Kemudian di aritmatika sosial. Nah, yang pertama ada untung dan rugi. Ada untung, ada rugi. Rumusnya adalah kalau untung, nah ini udah biasa ya. Kalau untung, jelaslah bahwa harga jualnya lebih besar dari harga beli. Maka untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Lalu kalau rugi, harga beli yang lebih besar dari harga jual. Sehingga rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual. Selanjutnya persen untung sama dengan untung per harga beli kali 100%. Lalu persen rugi sama dengan rugi per harga beli kali 100%. Nah, ini kalau kita mencari untung, rugi, dan persentase ya. Ada juga rumusnya untung sama dengan persentase untung kali harga beli. Nah, kalau yang diketahuinya persentase untung dengan harga beli. Begitu juga dengan rugi. Rugi sama dengan persentase rugi kali harga beli. Contoh, Ali membeli beras 100 kg seharga Rp200.000. Beras tersebut kemudian dijual dengan keuntungan 10%. Berapakah harga jual beras per kilogram? Nah, di sini harga jual yang ditanya. Berapakah harga jual beras per kilogram? Apakah A 1.800, B 2.000, C 2.200, D 4.000 atau E 4.400? Nah, gimana cara mendapatkan jawaban C dari Kak Siska? Pertama cari keuntungannya dulu. Iya. 200.000 dikali 10% kan 2.000. Iya. Kemudian cari harga jual per kilonya. Betul. Yang dibeli kan 100 kilo, jadi 200.000 dibagi 100 kilo itu 2.000. Iya, 2.000. 2.000 ditambah keuntungannya 2.000. 2.000 ditambah keuntungannya Berapa hasilnya, Kak? 2.200. 2.200. Bener nggak sih? Enggak, 4.000. Nah, yang mana yang benar ya ini Kak?
4.000 bukan sih? Di sini yang ditanya harga jual ya Kak? Harga jual. 4.000. Benar nggak? Nah, kita lihat ya di sini. Kita cari keuntungannya, yaitu 10% dari 200.000 sama dengan 20.000. Jadi keuntungannya adalah 20.000 rupiah. Maka harga jual seluruhnya, berarti kita fokus ke harga jual seluruhnya terlebih dahulu. Di mana harga jualnya sama dengan harga beli ditambah untung, yaitu 200.000 tambah 20.000 sama dengan 220.000. Sehingga, nah di sini harga jual beras per kilogram. Nah karena di sini ada 100 kilogram, berarti 220.000 dibagi 100 sama dengan 2.200. Nah udah benar jawaban pertama ini. Jadi jawabannya adalah C, 2.200 rupiah. Jadi kita cari untungnya, kemudian harga jual seluruhnya, dan harga jual per kilogramnya. Oh, berarti sebelum dibagi sama 100 kg itu harus dicari harga jual secara keseluruhan dulu Iya, ya? betul. Kita cari secara menyeluruhnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita cari harga jual beras per kilogram. Maka dapatlah jawabannya C, 2.200 rupiah. Kita lanjutkan. Yang kedua ada istilah diskon atau potongan harga, di mana rumusnya diskon sama dengan persentase diskon kali harga awal. Dan harga setelah diskon sama dengan harga awal dikurang diskon. Nah, diskon ini sudah pernah kita dengar ya, malah sering kita dengar istilah diskon. Nah, contoh harga sebuah baju kaos yaitu Rp150.000. Karena sekarang ada promo, maka ada diskon sebesar 10%. Sehingga harga baju kaos setelah adanya diskon adalah apakah A Rp130.000, B Rp135.000, C Rp140.000, D Rp145.000, atau E Rp147.000. Nah, berapa harga baju kaos setelah adanya diskon? Berapa jawabnya? D ya. Nah, gimana cara mendapatkannya? Jawaban D. Atau ada jawaban yang lain? Nah, ada yang D, ada yang jawab B. Kak Fira jawab B. Kalau Kak Siska jawab D. Nah, apa langkah pertama kita yang kita cari terlebih dahulu? Cari diskonnya dulu. Cari diskonnya. Ya, berapa diskonnya? 150.000 kali 10%. Iya. 15.000. 15.000. Kemudian? Harga awal dikurangi sama diskon 150.000 dikurangi 15.000. 145. Iya guys, 100 berapa sih? Berapa ini jawabannya, Kak? 145. Nah, jadi harus teliti juga ya dalam mengerjakan soal ini. Jangan sampai 135. Ya, betul. Iya, salah ngitung. Ya, hati-hati. Nah, kalau sekarang kan ini latihan, nggak? Moga-moga pas ujian nggak ceroboh seperti ini. Iya. Walaupun kita udah dapat jawabannya 135, tapi kita pencet jawabannya D. Nah, otomatis salah jadi ya. Jadi kita harus teliti juga dalam mengerjakan soal ini. Ya benar ya, jawabannya adalah Rp135.000.
Kita cari diskonnya, setelah itu baru kita cari harga baju kaos setelah adanya diskon. Sampai di sini paham ya, Pak? Nah, jadi ini yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Nah, selanjutnya ada juga bruto neto tara. Ini biasanya ada pada kemasan atau karung ya, beras misalnya. Atau kaleng, ada tertulis netonya berapa, nah gitu. Rumusnya adalah bruto sama dengan neto tambah tara. Kalau dibalik berarti neto sama dengan bruto kurang tara, atau tara sama dengan bruto kurang neto. Namun yang perlu diingat adalah satu rumus saja, bruto sama dengan neto tambah tara. Nah, kalau ditanya yang lainnya bisa kita balik, kita ubah posisi. Lalu ada juga persentase tara, sama dengan tara per bruto kali 100%. Tara per bruto kali 100%. Contoh, pada satu kantong terigu tertulis bruto sama dengan 50 kg dan 48,5 kg. Maka berapakah persen taranya? Apakah A 1%, B 1,5%, C 2%, D 3%, atau E 4,5%? Nah, berapa persentase taranya? Kak Novi dapat jawabannya D. Nah, gimana cara mendapatkan jawaban D? Izin menjawab ya, Pak. Ya, Itu boleh. kan ada 50 kilo. Iya. 50 kilo itu kan lebih besar dari 48,5. Berarti 50 kilonya itu yang bruto. Jadinya netonya 48,5. Terus saya kurangi. Jadi 1,5. Jadinya 1,5 per 50 dikalikan 100%. Hasilnya 3%. Hasilnya adalah 3%. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita cari tara terlebih dahulu. 50 dikurang 48,5 sama dengan 1,5 kg. Maka persentase taranya adalah 1,5 per 50 kali 100% sama dengan 3%. Benar ya jawaban Kanovia? Jadi jawabannya adalah D 3%. Nah, ini rumus dari bruto, neto, dan tara. Nah, soal cerita matematika ini banyak rumusnya ya. Jadi kita hafalkan aja rumus-rumus yang sering keluar aja. Yang jelas yang pertama kita harus hafal dulu satuan dan pengukuran. Kenapa? Karena apapun materi dari soal cerita matematika akan membutuhkan satuan dan pengukuran. Setelah itu hafalkan konsep-konsep dasar lainnya. Seperti rumus jarak, skala, untung, rugi, bruto, neto, tara, dan lainnya. Karena kalau soal cerita matematika ini persentasinya ada sekitar 20% dari soal keseluruhannya. Jadi lumayan banyak ya soal ini. Kita lanjutkan. Yang keempat ada istilah bunga. Bunga pada di bank ya. Dimana rumusnya adalah bunga sama dengan modal kali persentase bunga kali lama menabung. Modal ini maksudnya tabungan awal atau modal awal. Lalu tabungan sama dengan modal tambah bunga. Maksud di sini tabungan akhirnya. Tabungan akhir itu sama dengan modal awal ditambah bunga. Nah, kalau kita menabung di bank dengan modal awalnya besarnya segini, maka nanti akan ada bunga sehingga tabungan kita bertambah. Nah, inilah rumusnya tabungan sama dengan modal tambah bunga. Kita lihat contoh.
Dani menabung uang di bank sebesar Rp180.000 dengan bunga 8% per tahun. Berapakah total tabungan Dani setelah menabung selama 2 tahun? Apakah A Rp188.400 atau B Rp194.400, C Rp200.000, D Rp208.800 atau E Rp212.400? Nah, berapa total tabungan Dani setelah menabung selama 2 tahun? Nah, silakan dicari terlebih dahulu berapa total tabungannya selama 2 tahun. Ya, gimana cara mendapatkan jawabannya, D? Silakan dijelaskan. Karena 8% dikali 180.000 hasilnya 14.400. Itu dalam 1 tahun. Kalau 2 tahun berarti 14.400 dikali 2 hasilnya adalah 28.800. 28.800 ditambah 180.000 hasilnya 208.800. Iya. Nah, diperoleh jawabannya adalah D ya. Nah, kita lihat di sini. Pertama kita cari bunganya. Yaitu 180.000 dikali 8% kali 2. Nah, kali 2 ini maksudnya lama menabungnya selama 2 tahun. Sehingga diperoleh bunganya adalah Rp28.800. Maka total tabungan Dani selama 2 tahun adalah, nah kita jumlahkan tabungan awal dengan bunga. Sehingga diperoleh 180.000 tambah Rp28.800 sama dengan Rp208.800. Maka jawabannya adalah D, Rp208.800. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya yaitu istilah pajak. Kalau pajak itu sudah sering kita dengar ya, istilah pajak. Nah, apa yang sudah diketahui rumus-rumus dari pajak? Pajak itu berupa potongan. Misalnya gaji kita ada kena pajak, maka gaji yang diterima itu nggak bersih lagi. Maksudnya harus dipotong dengan pajak terlebih dahulu. Oh ya, sebentar ya kan.
lanjutkan tentang pajak. Nah, rumusnya adalah penghasilan kena pajak itu sama dengan besar gaji dikurang penghasilan tidak kena pajak. Lalu besar PPh sama dengan persen pajak dikali penghasilan kena pajak. Selanjutnya gaji yang diterima sama dengan besar gaji dikurang besar PPh. Nah, contoh gaji Bayu mula-mula 2 juta rupiah. Ia harus kena pajak penghasilan 20%. Berapakah gaji yang diterima Bayu? Apakah A 1.900.000 rupiah, B 1.800.000 rupiah, C 1.700.000 rupiah, D 1.600.000 rupiah, atau E 1.500.000 rupiah? Nah, berapa gaji yang diterima Bayu? Kita lihat di sini. Yang pertama kita cari besar pajak PPh, yaitu 20% dikali 2 juta sama dengan 400.000 rupiah. Berarti dia dikenakan pajak sebesar 400.000 rupiah. Maka gaji yang diterima Bayu adalah 2 juta dikurang 400.000 rupiah, yaitu 1.600.000 rupiah. Maka jawabannya adalah D 1.600.000 rupiah. Bukan D ya, Kak, tapi D 1.600.000 rupiah. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang kita berbicara tentang statistik. Yang pertama ada rata-rata atau median, di mana rumusnya adalah rata-rata sama dengan jumlah data per banyak data. Nah, kalau jumlah data kita jumlahkan semua datanya. Kalau banyak data, berapa banyak datanya? Contoh rata-rata dari 1, 3, 2, dan 6 adalah. Nah, ini langsung saja kita bahas. Maka rata-ratanya adalah 1 tambah 3 tambah 2 tambah 6 per. Nah, di sini kan ada 4 data, berarti dibagi 4. Maka diperoleh rata-ratanya adalah 12/4 sama dengan 3. Jadi rata-ratanya adalah 3. Nah, kalau ini kan rata-rata yang cukup sederhana ya, jumlah data per banyak data. Namun ada istilah rata-rata gabungan. Jadi di sini ada beberapa kelompok. Misalnya kelompok pertama, lalu ada juga kelompok kedua. Rumusnya adalah X bar sama dengan N1 kali X1 tambah N2 kali X2 per N1 tambah N2. Di mana X bar itu adalah rata-rata gabungan, X bar 1 atau X1 bar sama dengan rata-rata kelompok pertama, X2 bar sama dengan rata-rata kelompok kedua, N1 sama dengan banyak kelompok pertama, dan N2 sama dengan banyak kelompok kedua. Nah, kita lihat contoh. Dua kelas diberi tes matematika. Kelas pertama memiliki 25 siswa dan rata-rata skor tesnya adalah 86. Kelas kedua memiliki 15 siswa dan rata-rata skor mereka adalah 94. Jika guru menggabungkan nilai tes dari kedua kelas, berapakah rata-rata gabungan dari kedua kelas?
Apakah A 88, B 89, C 90, D 91, atau E 92? Nah, berapa rata-rata gabungannya? Berarti di sini ada dua kelas. Kelas pertama dan kelas kedua. Nah, berapa nilainya? Rata-rata gabungannya. B. Nah, gimana cara mendapatkan B dari Kak Siska? Caranya Ya. Caranya N room X bar N1 kali N1 plus N2 Ya. kali 2 dibagi N1 plus 1. Nah, data N1 dan X1 itu N1-nya 25 siswa, X1-nya 86. Terus N2-nya 15 siswa, X2-nya 94. Jadi 25 kali 86 ditambah 15 kali 94 dibagi 25 ditambah 15. 2150 ditambah 1410 dibagi 40 hasilnya 89. Jawabannya adalah B. B, 89. Ya. Jadi rata-rata gabungan di sini adalah untuk kelas pertama berarti totalnya 25 kali 86. Kita kalikan. Begitu juga dengan kelas kedua. 15 kali 94 per. Nah, banyak kedua kelasnya berapa? 25 tambah 15. Nah, begitu maksudnya. Nah, kalau setelah ini matematikanya lagi yang kita gunakan. 25 kali 86 sama dengan 2150. Kemudian 15 kali 94 sama dengan 1410. Lalu jumlahnya 25 tambah 15 sama dengan 40. Maka diperoleh rata-ratanya adalah 3560 per 40 sama dengan 89. Maka jawabannya adalah B, 89. Selanjutnya ada istilah median, modus, rank. Nah, kalau median itu nilai tengah dari suatu kumpulan data yang telah diurutkan. Kalau modus, data yang sering muncul. Lalu kalau rank, itu data terbesar dikurang data terkecil. Ini istilah-istilah yang ada dalam statistik. Kita lihat contoh, tentukan median, modus, dan rank dari 4, 6, 3, 5, 3, 7, 2. Maka di sini langkah pertama kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil. Sehingga urutannya adalah 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada berapa data di sini? Banyak datanya. Ada 7. Maka dari data tersebut, yang mana nilai tengahnya? Nah, yang tengahnya di sini adalah 4 ini, sehingga mediannya adalah 4. Lalu modusnya yang paling sering muncul adalah angka 3, maka modusnya adalah 3. Kemudian rank di sini kita lihat mana data yang terbesar, nilai yang terbesar adalah 7. Lalu data yang terkecil nilainya adalah 2.
Sehingga ringnya adalah 7 kurang 2 sama dengan 5. Jadi diperoleh mediannya sama dengan 4, modus sama dengan 3, dan ringnya sama dengan 5. Kita lanjutkan. Nah, kemudian ada bangun datar. Yang pertama ada persegi, rumusnya adalah untuk keliling 4 kali sisi. Kalau luasnya sisi kali sisi. Kemudian kalau persegi panjang ada panjang dan lebar, kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar, luasnya panjang kali lebar. Lalu belah ketupat. Nah, kalau belah ketupat itu semua sisinya sama panjang. Lalu ada diagonal 1 dan diagonal 2. Nah, kalau kelilingnya kita jumlahkan semua sisinya yang ada di luar. AB tambah BC tambah CD tambah AD. Lalu kalau luasnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kemudian layang-layang. Di sini ada D1, ada D2. Rumus kelilingnya adalah AB tambah BC tambah CD tambah AD. Lalu kalau luas setengah kali D1 kali D2. Nah, kalau untuk bangun datar, kalau yang ditanya keliling, maka kita jumlahkan aja semua yang ada di luar. Tapi kalau luas, nah inilah yang harus kita hafalkan. Tergantung bangunannya. Apa bangunnya? Nah, kita gunakan rumusnya. Nah, bangun datar berikutnya ada jajar genjang. Ada alas, ada tinggi. Di mana kelilingnya kita jumlahkan semua sisi yang ada di luar. AB tambah BC tambah CD tambah AD. Sedangkan luasnya adalah alas kali tinggi. Kemudian trapesium. Ciri-ciri trapesium adalah ada 2 pasang sisi yang sejajar. Ada 2 sisi yang sejajar, yaitu AB dan CD. Nah, kalau kelilingnya kita jumlahkan semua sisinya, AB tambah BC tambah CD tambah AD. Lalu kalau luasnya adalah jumlah sisi sejajar. Nah, mana yang sisi sejajar? Yaitu AB dan BC atau CD. Per 2 kali tinggi. Berarti AB tambah CD per 2 kali tinggi. Nah, tinggi ini yang tegak lurus dengan sisi alasnya. Sisi alasnya ini. Nah, ini sisi alasnya. Bukan sisi AD ini atau BC ini. Ini sisi miringnya. Jadi kalau kita melihat tinggi, tingginya itu harus yang tegak lurus dengan sisi alasnya. Kemudian segitiga. Kalau ini contohnya segitiga siku-siku. Ada alas, ada tinggi, dan ada sisi miring. Di mana kelilingnya kita jumlahkan semua sisi, yaitu AB tambah BC tambah AC. Lalu kalau luasnya setengah kali alas kali tinggi. Kemudian lingkaran ada jari-jari dan ada diameter. Di mana diameternya adalah 2 kali jari-jari. Rumusnya, nah kalau keliling lingkaran rumusnya adalah 2VR. 2VR atau VD. V itu suatu nilai ya. Di mana nilai V itu adalah 22/7 atau 3,14. Kemudian luas lingkaran rumusnya adalah VR kuadrat. VR kuadrat. Jadi kita di sini mengulang-ulang lagi apa rumus-rumus luas dan keliling pada bangun datar. Nah, contoh soal, jika luas permukaan kubus adalah 384 cm3, maka volume kubus adalah apakah A 64, B 256, C 512, D 1152 atau E 4096. Nah, berapa volume kubusnya di sini?
Berapa volume kubusnya? Sudah ketemu jawabannya? Volume kubus. Nah, gimana cara mendapatkan C? Kak Novia. Izin jawab, Kak. Itu kan luas permukaanku 6 kali luas alas. Luas alasnya kubus kan sama ya, Kak, R kuadrat. Itu ketemu 8. Terus untuk volume kubusnya kan R pangkat 3. Jadi 8 pangkat 3 itu 512. Jawabannya adalah 512. 12. Kita lihat di sini. Pembahasannya yang pertama kita gunakan rumus luas permukaan. Gunanya di sini kita mencari panjang sisi dari kubus tersebut. Nah, luas permukaannya adalah 384. Lalu kita lihat lagi apa rumus luas permukaan kubus, yaitu 6 kali sisi atau 6S kuadrat. Nah, sehingga di sini kita peroleh S kuadrat sama dengan 384 dibagi 6 sama dengan 64. Maka S-nya sama dengan adalah akar 64 sama dengan 8. Maka diperoleh panjang rusuknya adalah 8 cm. Selanjutnya kita cari volume kubus, yaitu sisi kali sisi kali sisi. Itu 8 kali 8 kali 8 sama dengan 512. Jadi volumenya adalah 512 cm kubik. Kemudian bangun ruang, ada kubus, ada balok, ada prisma, ada limas. Nah, ciri-ciri kubus, semua rusuknya atau semua rusuknya sama panjang ya. Sedangkan kalau balok ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Kemudian kalau prisma, nah apa perbedaan prisma dengan limas di sini? Karena ada beberapa peserta yang sulit membedakannya antara prisma dengan limas. Nah, ciri-cirinya adalah kalau prisma itu bentuk alas dengan bentuk atap, ini alasnya, ini atapnya, itu bentuknya sama. Nah, misal kalau prisma segitiga, berarti alasnya segitiga, atapnya juga segitiga. Jadi alas dan atapnya sama. Nah, kalau dia prisma segi 5, maka alasnya segi 5, atapnya juga segi 5. Sedangkan kalau limas, nah atapnya nggak ada, hanya berupa titik puncak saja. Jadi apapun alasnya, baik itu segitiga, segi 4, segi 5, maka atapnya tetap berupa titik puncak. Nah, seperti ini contohnya limas. Ini limas segi 4. Alasnya segi 4 dan atapnya berupa titik puncak. Berupa suatu titik.
Lalu rumusnya, kalau kubus, luas permukaannya adalah 6 kali sisi, kemudian volumenya adalah sisi pangkat 3. Lalu luas permukaan 2 kali panjang lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi, kemudian volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya prisma, luas permukaan 2 kali luas alas tambah luas sisi tegak, di mana volumenya luas alas kali tinggi. Kemudian limas, luas permukaannya adalah luas alas tambah luas selimut. Nah, luas selimut itu adalah luas yang miring ini, luas yang miring ini. Nah, yang ini. Yang mengitar ini, nah itu yang dikatakan dengan luas selimut. Adapun volumenya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Kemudian bangun ruang berikutnya ada tabung. Tabung bentuk alas dan atapnya berpalingkaran, di mana rumusnya luas permukaannya adalah 2VR kali R tambah T. Dan volumenya adalah VR kuadrat T. T itu berupa tinggi ya, dan R-nya jari-jari. Selanjutnya kerucut, luas permukaannya adalah VR kali R tambah S. Nah, S itu apa? S ini adalah sisi miring dari kerucut ini. Sisi miringnya. Nah, ini. Maka S ini dapat kita cari dengan menggunakan Pitagoras. S kuadrat sama dengan R kuadrat, R-nya jari-jari, tambah T kuadrat. Dan volume dari kerucut adalah 1/3 VR kuadrat T. Kemudian bola, rumus luas permukaan adalah 4 VR kuadrat dan volumenya adalah 4/3 VR pangkat 3. Nah, ini rumus-rumus dari bangun datar dan bangun ruang. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Nah, yaitu perbandingan. Nah, untuk materi perbandingan ini cukup banyak ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu apa itu perbandingan. Perbandingan berarti kita membandingkan dua nilai. Misalnya membandingkan tinggi badan, berat badan, nilai. Jadi istilah-istilah perbandingan ini sudah sering kita temukan, kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana dengan rumus dari perbandingan tersebut? Rumusnya adalah di sini. Apakah sudah kelihatan di layarnya materi dari perbandingan? Ya, kita lanjutkan dengan perbandingan ya. Nah, rumusnya nilai yang ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui kali nilai yang diketahui. Jadi, apa yang ditanya? Nah,
Itu sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui kali nilai yang diketahui. Contoh perbandingan siswa putra dan siswa putri pada suatu kelas adalah 4:6. Jika banyak siswa putra adalah 24, maka banyak siswa putri adalah, nah, berapa orang? Apakah A 15, B 18, C 20, D 24, atau E 36? Nah, silakan dijawab sebentar. Berapa banyak siswa putri? Nah, berapa jawabnya? Jawab E. Nah, gimana cara mendapatkan E? Jawaban E. Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Kak. Ya, boleh. Boleh, Kak. Kan perbandingan siswa putri dan siswa putra dan siswa putri itu kan 4:6, bisa ditulis 4/6 gitu kan. Terus sama dengan jika banyak siswa putra adalah 24, maka banyak siswa putri adalah, berarti 4/6 sama dengan 24 per X. Nah, itu nanti akan dikalikan silang. Jadi, 4X sama dengan 6 dikali 24. Berarti 4X sama dengan 144. X sama dengan 36. Nah, jawabannya adalah, kita lihat di sini. Nah, banyak siswa putri. Berarti yang ditanya adalah siswa putri. Kita gunakan rumus ini. Nilai yang ditanya. Yang ditanya adalah siswa putri. Sama dengan perbandingan yang ditanya. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya siswa putri. Berarti perbandingan siswa putri. Nah, berapa angka perbandingan siswa putri? Yaitu 6. Berarti kita buat 6. 6 per, nah, perbandingan yang diketahui. Nah, siapa yang diketahui di sini? Banyak siswa putra. Berarti kita gunakan angka perbandingan yang diketahui. Angka perbandingan siswa putra. Yaitu angka perbandingannya adalah 4. Nah, berarti kita tulis 6/4 kali. Nah, apa nilai yang diketahui? Yaitu banyak siswa putra. Berarti banyak siswa putra adalah 24. Maka kita peroleh 6/4 kali 24 sama dengan 36. Jadi jawabannya adalah E 36. Nah, ini materi perbandingan. Sekarang ada perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, ini hati-hati ya, jangan sampai terbalik. Ada perbandingan senilai dan ada perbandingan berbalik nilai. Nah, ingat kata kuncinya. Kalau perbandingan senilai, berarti senilai ya, berarti sama. Jadi jika suatu variabel semakin banyak atau semakin besar, maka variabel lainnya juga semakin banyak atau semakin besar. Contohnya seperti apa? Harga. Semakin banyak kita beli, semakin besar harganya. Jadi kan sama-sama naik dia, sama-sama besar. Nah, itu kata kunci dari perbandingan senilai. Sama. Berarti sama-sama besar jumlahnya. Semakin banyak kita beli, semakin banyak, semakin besar harganya. Nah, lalu apa perbandingan senilai lainnya? Contohnya bensin ya. Semakin banyak jarak tempuh kita untuk membawa motor, maka semakin banyak pula bensin yang kita perlukan. Berarti kan ini senilai. Semakin banyak jarak tempuhnya, semakin banyak bensin yang kita perlukan. Nggak mungkin semakin sedikit.
Jadi kata kunci dari senilai itu adalah kedua variabelnya itu sama-sama besar. Nah, rumusnya kita misalkan ada dua variabel. Variabel 1, variabel 2. Lalu ada X1, X2, Y1, Y2. Nah, kita buatkan tabelnya seperti ini. Lalu untuk perbandingan senilai, cukup kita tulis saja di tengahnya sama dengan. Misalnya kita sudah menuliskan tabel seperti ini. Kita tulis saja sama dengan di tengahnya. Di tengah tabel ini. Sama dengan, kita buat di sini per, ini per. Maka kita peroleh seperti ini ya. Kita tulis di sini sama dengan, nah, ini per, ini per. Berarti X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh ini. Contoh harga 2 buku tulis adalah Rp9.000. Maka harga 3 buku tulis adalah apakah A Rp4.500, B Rp9.000, C Rp11.000, D Rp13.500 atau E Rp14.500. Nah, silakan dijawab dulu. Berapa harga 3 buku tulis? Nah, gimana cara mendapatkan jawabannya? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Kak. Iya, boleh, Kak. Perbandingan senilai, jadi harga 2 buku per 9.000 sama dengan 3 per X. Nanti 3 perkalian silang. Perkalian silang. Ya. 2X sama dengan 27.000. X sama dengan 27.000 dibagi 2 sama dengan 13.500. Jawabannya D. Jawabannya D ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, langkah pertama, kalau untuk senilai, itu kita buat tabelnya terlebih dahulu. Di mana variabelnya di sini ada banyak buku tulis atau jumlahnya, lalu ada harganya. Yang pertama, untuk 2 buku tulis harganya Rp9.000. Lalu, untuk 3 buku tulis berapa harganya? Nah, ini kita misalkanlah dengan P. Jadi yang masuk senilai tadi, ketika kita telah membuat tabelnya, nah kita tulis di sini sama dengannya, sama dengan di tengah ini. Lalu kita buat di sini per, di sininya per. Nah, sehingga kita peroleh hasil pertemuannya seperti ini. 2 per 3 sama dengan 9.000 per P. Nah, inilah yang dimaksud dari rumus tersebut, perbandingan senilai. 2 per 3 sama dengan 9.000 per P. Jadi seperti inilah rumus dari perbandingan senilai. Nah, langkah selanjutnya barulah kita cari berapa nilai P. Kita kali silang, 2 kali P sama dengan 9.000 kali 3. Sehingga diperoleh P sama dengan 27.000 dibagi 2. Sama dengan 13.500. Jadi harga 3 buku tulis adalah D Rp13.500. Nah, bagaimana dengan perbandingan berbalik nilai? Kalau perbandingan berbalik nilai, itu yang satunya semakin banyak atau semakin besar, sedangkan variabel lainnya itu semakin berkurang atau semakin kecil. Apa contohnya? Contohnya banyak atau proyek ya, contohnya proyek. Misalnya di sini ada proyek mengerjakan bangunan A. Nah, bangunan A ini ada targetnya. Harus diselesaikan dalam waktu sekian hari. Nah, ini contoh dari berbalik nilai. Maksudnya, semakin banyak orang yang mengerjakan proyek tersebut, maka waktunya semakin mana? Semakin lama atau semakin cepat siapnya? Maka semakin
Semakin cepat siapnya berarti semakin berkurang. Artinya semakin banyak pekerja yang mengerjakan proyek tersebut maka semakin kecil. Dan jadi ini kan berbalik dia, yang satu semakin banyak, yang satu semakin berkurang. Oleh karena itu, inilah yang dikatakan dengan berbalik nilai. Yang satu semakin banyak, yang satu semakin kecil. Contoh lainnya seperti kecepatan dan waktu. Misalnya kita bawa motor. Semakin cepat kita membawa motor, kecepatannya semakin besar, maka waktunya gimana? Waktunya semakin cepat, semakin berkurang. Jadi hubungan antara kecepatan dengan waktu itu adalah berbalik nilai. Semakin cepat atau semakin besar kecepatannya dalam membawa motor, maka semakin berkurang waktunya. Nah, adapun cara mengerjakannya adalah untuk perbandingan berbalik nilai. Caranya sama, kita tuliskan variabel 1 dan variabel 2 ke dalam bentuk tabel, yaitu X1, Y1, X2, Y2. Nah, lalu hubungannya atau rumusnya adalah setelah kita menuliskan tabel, nah, yang sejajar ini kita kalikan. Kita kalikan ya, X1 kali X2, lalu yang sejajar berikutnya Y1 kali Y2. Jadi kalau senilai, berbalik nilai, yang sejajar ini kita kalikan. Maka kita peroleh hubungannya adalah X1 kali X2 sama dengan Y1 kali Y2. Nah, inilah rumus dari berbalik nilai. Setelah kita menuliskan tabel, maka kita peroleh X1 kali X2 sama dengan Y1 kali Y2. Contoh, suatu proyek pekerjaan dapat direncanakan akan selesai dalam 14 hari jika dikerjakan oleh 10 pekerja. Namun dalam pelaksanaannya hanya dikerjakan oleh 7 pekerja. Maka proyek tersebut akan selesai selama berapa hari? Apakah A 5 hari, B 10 hari, C 15 hari, D 20 hari, atau E 40 hari? Nah, silakan dicoba berapa hasilnya. Berapa lama selesai kalau dikerjakan oleh 7 pekerja? Wah, langsung dapat ya 20 hari. Nah, gimana cara mengerjakannya ini? Kak Daniel lah, gimana cara mendapatkan 20? Atau ada jawabannya lain? Atau semua sepakat jawabannya 20? Nah, ada yang jawab A. Nah, gimana nih? Ada yang jawab D, ada yang jawab A. Di sini dia perbandingan berbalik nilai ya, bukan senilai. Karena semakin banyak pekerjanya, maka semakin cepat selesainya. Yang awalnya katanya di sini dikerjakan oleh 10 pekerja. Namun ternyata dikerjakan oleh 7 pekerja. Maka secara logika waktunya gimana? Semakin bertambah atau semakin berkurang? Maksudnya semakin cepat atau semakin lama selesainya? Ya, awalnya 10 pekerja, ternyata dikerjakan hanya 7 pekerja. Nah, langkah pertama di sini kita lihat, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Ada banyak pekerja, ada waktu.
Untuk 10 pekerja itu dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari. Lalu untuk 7 pekerja berapa hari selesainya? Nah, ini kan merupakan perbandingan berbalik nilai. Kalau berbalik nilai, yang sejajar ini kita kalikan 10 kali 14, lalu 7 kali P atau P kali 7. Nah, ini kita kalikan sehingga kita peroleh 10 kali 14 sama dengan P kali 7. Atau 140 sama dengan 7P. P sama dengan 140 dibagi 7 sama dengan 20. Nah, jadi dengan 7 pekerja maka proyek tersebut akan selesai selama 20 hari. Maka jawabannya adalah D, 20 hari. Nah, jawabannya D ya, 20 hari. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Bagaimana cara kita membedakannya antara perbandingan senilai dengan berbalik nilai? Apakah sudah paham? Cara membedakannya, lalu rumusnya. Jadi inilah tipsnya ya dalam membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kalau senilai, dia sama-sama naik, sama-sama besar. Tapi kalau dia berbalik nilai, yang satu semakin besar, yang satu lagi semakin kecil, semakin berkurang. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian kita lanjutkan dengan umur. Permasalahan umur. Permasalahan umur ini kadang-kala keluar soalnya. Permasalahan umur. Nah, dalam permasalahan umur ini ada tipsnya cara mengerjakannya. Misalnya dalam soal diketahui perbandingan umur A dan umur B adalah 3:5, maka kita tulis 3:5. Nah, begitu. A banding B. Lalu ada juga soalnya yang berbunyi umur A pada 3 tahun yang lalu, pada 4 tahun yang lalu adalah. Nah, kalau N tahun yang lalu berarti kita kurangi. Karena kan N tahun yang lalu. Kalau N tahun yang lalu berarti kita tulis A kurang N. Ini tipsnya. Tapi kalau umur A pada N tahun yang akan datang, nah berarti yang akan datang, maka ini kita tambah A tambah N. Selanjutnya jika diketahui umur A adalah N kali umur B, N kali umur B, maka kita tulis, nah di sini A sama dengan N kali B, karena N kali umur B, N kali B. Nah ini cara kita menuliskannya untuk permasalahan umur. Jadi inilah strateginya untuk mengerjakan soal-soal tentang permasalahan umur. Nah, kita lihat contohnya. Umur A adalah 6 kali umur B. 4 tahun yang lalu, umur B adalah 1/16 umur A. Maka umur B sekarang adalah berapa tahun? Apakah A 3 tahun, B 4 tahun, C 6 tahun, D 8 tahun, atau E 12 tahun? Nah, silakan dicoba menjawabnya. Berapa umur B sekarang?
Berapa jawabannya? Berapa umur B sekarang? Ada yang sudah ketemu jawabannya? Kak Siska jawab E. Nah, gimana cara mendapatkan jawaban E? Caranya, kalau saya ngitungnya dibandingin, berarti A banding B. Nah, nilai A sendiri, umur A sendiri kan 6 kali B. Sama Ya, dengan B-nya 1/6 dari A. A-nya diubah, A-nya diganti 6 kali B. Berarti 1/6 kali 6 kali B. 1/16 ya kan? 1/16. 1/16 maksudnya. 1/16 kali 6 kali B. Kemudian 6B sama dengan disederhanakan 3/8B. Kemudian perkalian silang, 48B sama dengan 3B. B sama dengan 48 dibagi 3, B 16. Nah, yang ditanyakan umur B 4 tahun yang lalu. Jadi 16 dikurangi 4 sama dengan 12. 12. Nah, hati-hati ya, di sini kita lihat kondisi. Jadi kalau permasalahan umur, kita lihat kondisinya. Pada kalimat pertama, umur A adalah 6 kali umur B. Nah, ini apa maksudnya? Kapan kondisinya ini? Kondisinya adalah sekarang. Berarti umur A sekarang adalah 6 kali umur B. Kemudian 4 tahun yang lalu, berarti 4 tahun yang lalu. Berarti sama-sama dikurangi 4. Umur B adalah 1/16 dari umur A. Nah, maka untuk soal seperti ini, dan kita lihat cara menjawabnya. Umur A adalah 6 kali umur B, berarti A sama dengan 6 kali B, 6B. Nah, lalu katanya 4 tahun yang lalu. Berarti kalau dia 4 tahun yang lalu, maka A dan B itu sama-sama dikurangi 4. Sama-sama dikurangi 4. Nah, hati-hati di sini. A-nya dikurang 4, B-nya juga dikurang 4. Di mana umur B-nya adalah 1/16. Nah, B kurang 4 sama dengan 1/16 dari umur si A 4 tahun yang lalu. Nah, kalau tidak kita kurangi dengan kurang 4, berarti artinya umur si A sekarang, bukan umur si A 4 tahun yang lalu. Karena di sini katanya kondisinya adalah 4 tahun yang lalu. Maka haruslah A kurang 4. 1/16 dikali A kurang 4. Nah, setelah itu kita substitusikan persamaan 1 ke kedua. A itu sama dengan 6B. Berarti kita tukar A
dengan 6B. Maka kita peroleh B kurang 4 sama dengan 1/16 kali 6B kurang 4. Nah, 1/16 kita pindahkan, berarti dikali 16. 16 kali B kurang 4, sehingga diperoleh 16B dikurang 64, sama dengan 6B kurang 4. Pindah ruas, 16B kurang 6B sama dengan 64 kurang 4. Maka 10B sama dengan 60 atau B sama dengan 60 per 10 sama dengan 6. Maka umur B sekarang adalah 6 tahun. Jawabannya 6 tahun ya Kak. C jawabannya. Berarti itu salah saya belum dikurangi sama 4 tahun yang lalu. Iya. Yang pas perbandingan di umur A-nya. Iya. Karena di sini kondisinya 4 tahunnya lalu. Okay. Karena 4 tahun yang lalu, maka haruslah dikurang 4. Nah, kalau 4 tahun yang akan datang, berarti di sini kita buatkan tambah 4. Nah, kita lihat rumus ini. Ini di sini kata kuncinya. Kalau N tahun yang lalu berarti dikurang N tahun yang akan datang berarti ditambah N. Oh, berarti untuk soal yang kayak gini itu misal ada umur 4 tahun yang lalu maupun 4 tahun yang akan datang itu dikurangi maupun ditambahnya di depan ya, enggak setelah udah ketemu hasilnya baru dikurangi. Bukan, harus dikurang dulu, Kak. Karena katanya di sana kan 4 tahun yang lalu, otomatis kondisinya harus 4 tahun yang lalu. Kalau tidak kita kurangi, berarti artinya umur A sekarang. Nah, misalnya B sama dengan 1/16A. Berarti umur B sekarang adalah 1/16 umur A sekarang. Sedangkan di soal kondisinya 4 tahun yang lalu. Jadi hati-hati dalam mengerjakan soal permasalahan umur. Gitu ya Kak, harus teliti kita dalam mengerjakannya. Iya Kak. Iya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait materi soal cerita matematika? Sudah cukup banyak ya, mulai dari pengukuran, satuan pengukuran maksudnya, jarak, kemudian ada skala, lalu geometri, bangun datar, bangun ruang, statistik, dan perbandingan. Nah, ini materi-materi dasarnya aja yang kita bahas di sini. Karena inilah materi yang sering keluar. Soal sering keluar dalam soal TPD. Sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait TPD, tes potensi dasar? Oh ya, kalau materi peluang nggak ada ya kan? Namanya di sini tes potensi dasar, berarti dasar, matematika dasar. Nah, jadi yang dasar-dasarnya aja ya, yang keluar. Seperti yang sudah kita bahas ini. Seperti berhitung, kabataku, nah itu kan masih materi dasar. Lalu deret, yang dasar. Kemudian sinonim antonim, nah itu kan materi dasar juga. Cuman untuk tes TPD ini yang diukurnya adalah kalau sinonim antonim itu kita seberapa banyak mengenal perbendaharaan kosakata. Lalu kalau numerik ini seberapa cepat kita menyelesaikan suatu permasalahan. Kalau soal gambar itu seberapa cerdas kita menelitinya atau berpikirnya untuk menyelesaikan persoalan gambar. Nah, itu yang diminta ya. Nah, tahun lalu sepertinya nggak ada ya. Yang keluarnya seperti ini. Nah, kalau kita berbicara Bank Indonesia, berarti yang keluar kebanyakan adalah materi tentang bank. Maksudnya tentang bunga, pajak. Nah, gitu ya, yang berkaitan dengan bank. Kalau materi lainnya, ya seperti ini, geometri, perbandingan, materi dasar aja yang keluar. Kalau peluang ini kan lebih berat materinya.
Jadi untuk sore ini kita fokus ke materi soal cerita matematika. Nah, adapun untuk soal gambar, itu akan kita lanjutkan nanti malam. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Untuk pembahasan soal latihannya sudah saya kirimkan ya di dalam file. Di sana silakan diklik bagian numerik, kemudian klik soal cerita matematika, lalu klik latihan. Di sana keluar latihan, lalu keluar juga ada juga pembahasannya. Ya, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan sore ini ya. Dan kita lanjutkan nanti malam membahas soal gambar. Nah, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Kak. Iya, Kak. Semangat ujiannya, Kak. Semoga sukses. Amin. Amin.